Hanya kebajikan Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. Sancai. Xie Tian Ceen, Xie Tian Ceen, Xie Tian Ceen. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Huang Tian, karena berkat rahmat dan kasih-Nya, kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Para Tocin yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membawakan Ciang Tao dengan tema bersyukur. Apa itu bersyukur? Mengapa kita harus bersyukur? Bersyukur kata yang sangat sederhana, namun kadang sulit diucapkan, bahkan kadang dilupakan. Bersyukur adalah berterima kasih. Bersyukur adalah menerima dengan ikhlas segala yang terjadi dalam hidup kita. Bersyukur dapat kita ungkapkan dalam doa atau dengan mengucap Xie Tian Ceen, berarti kita sudah mengucap syukur. Bersyukur menjauhkan kita dari keluh gerutu. Bersyukur menjauhkan kita dari sesal penyalahan. Bersyukur menjauhkan kita dari rasa marah, dendam, sirik, iri hati. Dengan bersyukur, kita dijauhkan dari penyakit hati. Apabila penyakit hati ini tidak ada dalam diri kita, niscaya badan kita akan terasa sehat. Mengapa demikian? Di dalam kitab Taihak, bab yang ke-6 ayat ke-4, tertulis, harta benda dapat menghias rumah, laku bajik menghias diri. Hati yang lapang itu membawa tubuh kita sehat. Maka seorang cince senantiasa mengimankan tekadnya. Yang pertama dari ayat ini jelas dikatakan bahwa harta benda hanya menghias rumah. Harta benda hanya bersifat duniawi saja. Harta benda tidak bisa kita bawa mati. Hanya kebajikanlah yang angkat sampai kepadanya. Namun pada kenyataannya, banyak sekali orang yang menimbun kekayaan tanpa mau berbagi. Padahal di dalam kitab Taihak, bab yang ke-10 ayat 7 dikatakan, kebajikan itulah yang pokok dan kekayaan itulah yang ujung. Namun tidak sedikit dari kita yang melakukan hal tersebut dengan terbalik, mengutamakan kekayaan dan mengabaikan kebajikan. Orang lebih senang mengumpulkan kekayaan dan memamerkannya daripada melakukan kebaikan dan kebajikan. Padahal di dalam kitab Tiong-yong bab yang ke-16 ayat kedua tertulis, maka seorang yang mempunyai kebajikan besar niscaya mendapat kedudukan, mendapat berkah, mendapat nama, dan mendapat panjang usia. Apa itu kebajikan besar? Kebajikan besar adalah menerima firman atau anugerah. Bila kita mau bersyukur dan mau mensyukuri apa yang kita terima, niscaya semua itu akan kita dapatkan. Nama baik, keberkahan, panjang usia. Namun kadang kita hanya bersyukur bila kita hanya mendapatkan rezeki berupa materi. Padahal banyak yang patut kita syukuri dalam hidup ini. Contohnya, kita masih bisa bangun pagi, kita wajib mensyukuri. Kita masih bisa bernapas, bangun dalam keadaan sehat, wajib kita syukuri. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Kita masih bisa melakukan kebaikan, membantu orang yang kesusahan, dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan. Masihkah kita tidak bersyukur? Kemudian, yang kedua adalah hati yang lapang akan membawa tubuh kita sehat.
Perlu diingat, segala penyakit hati itu sumbernya dari hati. Segala penyakit sumbernya dari hati. Bila kita tidak hati-hati menjaga hati kita, niscaya segala penyakit akan ada dalam hati kita. Apa sajakah itu? Marah, takut, iri, sirik, dendam, dan lain sebagainya. Contohnya di masa pandemi ini. Pada saat ini kita sedang mengalami pandemi corona yang mewabah di seluruh dunia. Banyak orang yang takut akan virus tersebut. Mengapa? Karena virus tersebut sangat mematikan. Banyak berita yang semakin marak saat ini, korban yang bertambah setiap hari, kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan itulah sebenarnya yang membuat imun kita menjadi lemah. Kita takut, wajar. Namun kita tidak boleh lengah. Kita harus berusaha menjaga kesehatan. Bagaimana caranya? Kita tetap harus mengikuti aturan protokol kesehatan yang anjurkan. Kita juga tidak boleh lepas dari doa dan banyak mengucap syukur. Niscaya hati kita akan lapang, hati kita akan lega, badan kita pun akan sehat. Kemudian contoh yang selanjutnya, contoh dari keluarga saya, 9 tahun yang lalu mama saya divonis sakit gagal ginjal dan harus cuci darah. Bagaimana perasaan mama saya saat itu? Kaget, marah, sedih, keluh gerutu, itu sudah pasti. Kami sebagai anak-anaknya hanya berusaha untuk mengobati. Namun, bila hati mama saya tidak bergerak, bila tidak ada semangat dari mama saya untuk kembali sehat, semua akan sia-sia. Di tahun pertama, bolak-balik ke rumah sakit karena mama belum menerima apa yang terjadi dalam dirinya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, mama mulai pasrah, ia mulai menyerah. Namun bukan berarti menyerah lepas. Ia berserah kepada Tuhan, ia mengikhlaskan penyakit yang harus ia hadapi. Ia menerimanya dengan menjalani cuci darah 2 minggu sekali. Dia tidak berkeluh gerutu, ia tidak marah-marah, dia mensyukuri apa yang terjadi. Sietien Ceun, ketika ia mulai berpasrah, ketika ia mulai menerima apa yang terjadi pada dirinya, dengan lapang dada, dengan keikhlasannya, Sietien Ceun kesehatannya mulai membaik. Ia dapat beraktivitas layaknya seperti orang sehat. 9 tahun yang lalu hingga saat ini, Sietien Ceun. Itulah kuasa Tien. Bila kita mau mensyukuri apa yang terjadi, apa yang kita peroleh, dan selalu ikhlas, tidak berkeluh gerutu, niscaya Tien akan memberikan lebih dari yang kita harapkan. Jadi, sudahkah kita bersyukur hari ini? Tocin yang terkasih, demikianlah Ciang Tahu pada kesempatan kali ini. Saya Liana Tan Paucu, makin citerep, wei tetung Tien. Sancai.